Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Rest. Ini gue udah lama banget ya nggak bikin Review After Rest, tapi kali ini khusus untuk membahas dari Private Test Harris 2026, gue akan bikinin episodenya kali ini. Dan ada beberapa topik ya yang di kali ini akan kita bahas. Yang pertama itu adalah update Private Test Harris MotoGP 2026. Dan ini Aprilia ya kelihatan makin ramping, nanti kita akan bahas. Kemudian juga apa kata Marc Marquez soal mesin 850cc untuk MotoGP 2027. Meskipun Marc Marquez belum sama sekali mencoba, tapi dia udah punya prediksinya gitu untuk 850cc seperti apa. Dan juga yang terakhir nanti kita akan membahas ternyata ini VR46 Racing Team pernah digoda sama Aprilia. Itu juga berdasarkan rumor yang pernah beredar kalau VR46 itu akan pindah dari Ducati ke Aprilia. Tapi kan ini jadinya dipastikan gitu ya sama Valentino Rossi waktu kemarin bahwa di 2027 nanti VR46 Racing Team ini akan tetap di Ducati. Gimana sih kronologinya? Ini juga akan gue bahas. Jadi simak terus sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita masuk ke private test MotoGP Jerez 2026. Jadi ada Yamaha, KTM, Aprilia, dan juga Ducati gitu ya. Ini melakukan private test MotoGP di sirkuit Jerez Spanyol pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2026. Jadi hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat gitu. Nah, fokus pengetesan pada semua pabrikan ini gitu ya. Ada Yamaha, KTM, Aprilia, dan juga Ducati adalah mengetes ban. Bannya itu baik Michelin yang dipakai pada tahun 2026 ini, dan juga untuk pengetes ban Pirelli yang bakal dipakai untuk MotoGP 2027 gitu. Tapi bukan cuma untuk pengetesan pertama kali aja untuk ban Pirelli, di sini juga di private test Jerez MotoGP 2026 ini juga dilangsungkan untuk gitu ya mengetes yang motor saat ini, yaitu pengembangan motor 1000cc gitu ya untuk di tahun 2026, tapi juga untuk yang 850cc-nya untuk MotoGP 2027. Kayak misalkan ini ada di Ducati ya dengan Mikel Piro. Ini Mikel Piro kalau misalkan kita lihat di postingan Instagramnya, dia tuh bilang kalau memang lagi mengetes gitu ya Desmos Medici untuk pengembangan yang saat ini yaitu GP26 1000cc-nya, dan juga untuk pengembangan dari masa depannya alias di mesin 850cc untuk MotoGP 2027. Dan untuk spesifiknya untuk Mikel Piro ini yang dites ya itu adalah mesinnya, mesin 850cc, dan juga adalah komponen elektronik mesin 850cc. Dan tentunya Mikel Piro ini juga mengetes gitu ya untuk ban Pirelli-nya MotoGP 2027 nanti. Dan kalau kita lihat pengembangan untuk awalnya ya dari GP27 untuk MotoGP 2027 khususnya untuk Ducati ini memang pegang dulu nih sama Mikel Piro. Tapi nantinya setelah beberapa kali gitu ya Mikel Piro udah mengembangkan, nanti untuk PIC alias yang bertanggung jawab gitu ya, pembalap yang bertanggung jawab untuk mengembangkan 810cc ini akan diserahkan kepada Nicolo Bulega. Dan itu pun juga prediksinya kalau nggak salah itu baru di bulan Juni 2026 itu benar-benar akan dikembangkan gitu ya sama Nicolo Bulega. Dan kalau misalkan kita ngomongin Aprilia ya, Aprilia itu ada pembalap tesnya yaitu Lorenzo Savadori yang ikutan tes di private test Jerez 2026 ini. Kemudian juga ada KTM, ini ada Paul Espargaro sama Dani Pedrosa. Kemudian juga ada Yamaha, karena Yamaha ini statusnya berada di konsesi D, makanya dia bisa menurunkan pembalap MotoGP alias pembalap yang memang bukan pembalap tes. Yaitu berarti Yamaha ini menurunkan ada Andrea Dovizioso, kemudian juga ada Augusto Fernandez sampai dengan Toprak Razgatlioglu. Apa kata Toprak ini juga nanti akan gue bahas di belakangnya. Nah, sementara untuk Honda itu, Honda ini memang kelihatannya nggak ikutan untuk di private test MotoGP Jerez 2026 ini yang berlangsung pada 11 sampai dengan 13 Maret 2026. Tapi Honda ini ya kemarin ya di tanggal 12 Maret 2026 ini udah memposting um, mencoba ya hasil uji cobanya mereka untuk motor 850cc mereka ataupun SC214V mereka gitu, yang ternyata udah dites sama Taka Nakagami itu di uh, tahun lalu di Desember ya, tepatnya di 17 Desember 2025 di sirkuit Sepang. Jadi kalau kita lihat memang itu
tracknya ya, track di sirkuit LCP Malaysia itu hujan gitu ya, tapi itu tetap dilakuin sama Taka Nakagami untuk ngetes di mesin 850 cc-nya. Dan impresi pertama dari Taka Nakagami, dia bilangnya ketika dia mengetes ya, ketika dia menggeber motor 850 cc dari Honda, itu kalau katanya Taka Nakagami ini light banget alias ringan banget gitu dan mudah dikendarain meskipun di situasi ataupun kondisi trek yang hujan gitu. Nah, regulasi untuk MotoGP 2027 ini memang melarang red head device gitu ya dan juga whole shot device di motor mereka nanti. Kemudian juga ini memungkinkan bahwa tim untuk mengubah lagi bentuk gitu ya motor mereka. Dan ini yang membuat Aprilia mengubah bentuk knalpot mereka. Jadi di private test Jerez 2026 hari pertamanya, ini dari Lorenzo Savadori udah kelihatan ya ada pengembangan knalpot dari Aprilia untuk MotoGP 2027. Dan knalpotnya ini terlihat sangat panjang dan juga tipis gitu. Dan desain knalpot yang panjang dan tipis dari Aprilia ini juga mencoba ya untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga mesin 810 cc mereka yang akan menggunakan 100% bahan bakar non-fosil ya, dan berkelanjutan pada tahun 2027. Jadi memang ini ada alasannya kenapa knalpot dari Aprilia dibentuk gitu ya, bentuknya lebih panjang dan juga lebih tipis. Nah, sementara untuk Yamaha dan juga KTM di private test MotoGP Jerez 2026 ini digunain sama mereka untuk menyempurnakan paket 850 cc mereka ya, menjelang uji coba resmi 2027 di Brno pada 22 Juni 2026 nanti. Oke, gimana dengan Toprak Rozet Gegu ini ya? Khusus untuk Toprak memang dia mendapatkan ekstra waktu karena ini kan sebagai juga benefit gitu dari pembalap Yamaha. Karena kan Yamaha berada di konsesi D. Jadi ketika Yamaha berada di konsesi D, dia punya benefit pembalapnya itu jadi leluasa ya, mau kapan aja untuk bisa tes ataupun uji coba. Jadi ini Toprak mendapatkan ekstra waktu ya, tambahan bisa beradaptasi dengan Yamaha V4-nya untuk menjelang MotoGP Brazil gitu yang akan berlangsung pada 20 sampai dengan 22 Maret 2026 nanti gitu. Dan di tes private ini, di tes Jerez, Toprak ini memang menggunakan Yamaha V4 gitu ya 1000 cc untuk tahun ini dan juga di ban Michelin-nya. Dan di Instagramnya ini Toprak mengucapkan terima kasih kepada timnya dengan emoticon senyum love ya. Jadi kayaknya memang ada impresi yang positif gitu dari Toprak ketika setelah dia menjalani tes gitu ya di private test. Tapi ini belum ada info ya apakah Toprak mencoba mesin 810 cc atau enggak, tapi kayaknya enggak ya karena Toprak masih fokus di mesin yang sekarang alias 1000 cc gitu, beradaptasi sama motor-motor GP, dan ditambah lagi pengembangan untuk 810 cc bukan di Toprak. Itu lebih kepada Andrea Dovizioso dan juga Augusto Fernandez. Nah, ini juga ada kabar dari Marc Marquez ya, meski Marc Marquez ini belum mencoba sama sekali mesin 810 cc Ducati dan karena kontrak Marc Marquez ini juga belum ditandatangani ya untuk MotoGP 2027, tapi Marc Marquez ini udah bisa gitu ya melontarkan respons alias komentarnya terkait dengan 810 cc gitu. Marquez bilang dia setuju dengan adanya penurunan kapasitas mesin dari 1000 cc ke 850 cc untuk MotoGP 2027 nanti karena menurut dari Marc Marquez ini beberapa sirkuit dengan mesin MotoGP 1000 cc para pembalap ini bisa meraih kecepatan yang sangat tinggi yaitu mencapai 360 km per jam. Jadi dengan kecepatan yang ini, yang tinggi seperti itu ya, 360 km per jam, menurut dari Marc Marquez sebetulnya nggak diperlukan untuk pertunjukan ataupun show gitu ya, ataupun balapan dengan resiko yang sangat-sangat tinggi gitu buat para pembalap. Dan selain itu, run off dari sirkuit ini juga kebanyakan kecil gitu di beberapa sirkuit. Sehingga ketika berada di ujung lintasan, itu benar-benar meningkatkan kecepatan yang tinggi. Inilah juga yang membuat Marc Marquez setuju gitu sama peraturan dari Liberty Media sekarang ya dari Dorna Sport dan kemudian menurunkan kapasitas mesinnya dari 1000 cc ke 810 cc. Ini pun juga terkait dengan keselamatan dari para pembalap gitu. Dan menurut dari Marc Marquez, catatan waktu gitu untuk di beberapa sirkuit, prediksi dari Marc Marquez ketika 810 cc ini juga akan sama aja atau bahkan lebih cepat gitu karena motornya akan lebih ringan dan juga lebih kurang ya tenaganya. Tapi di satu sisi ketika motornya lebih ringan gitu ya, di satu sisi motornya ini lebih
bisa dikendaliin nih sama para pembalapnya. Jadi mungkin dari Marc Marquez ini prediksinya juga tadi Marc Marquez tuh menganggap bahwa akan lebih cepat juga gitu ya catatan waktunya. Dan tentunya ketika Marc Marquez bilang dengan kecepatan yang lebih rendah gitu ya di lintasan lurus, tapi ini lebih efisien di tikungan. Dan tentunya ini juga membuat gaya balap ya dari para pembalap akan berubah. Dan kita lihat juga nanti perubahannya dari masing-masing pembalap seperti apa. Tapi kalau Marc Marquez bilang dia sendiri tuh masih belum mengatakan belum bisa ada yang menjamin gitu ya motor-motor mana yang bakal ngebuat seorang pembalap itu bisa menjadi kompetitif gitu. Apakah dia akan mendapatkan motor yang bagus nanti di MotoGP 2027 atau enggak. Tapi Marc Marquez bilang dia pun juga sendiri nggak tahu seberapa cepat sih dia akan beradaptasi sama motor mesin 850cc gitu ya. Atau dibandingin dengan pembalap yang lain, dia bakal lebih cepat atau lebih lambat adaptasinya gitu. Tapi yang jelas Marc Marquez ini positif ya dengan penurunan dari kapasitas 850cc dan kita tunggu aja kontrak dari Marc Marquez kepada Ducati ini juga belum ditandatangani sama Marc Marquez karena Marc Marquez masih menunggu gitu ya kondisi fisiknya sampai 100% dulu baru dia mau akan menandatangani kontrak MotoGP 2027 bersama dengan Ducati. Kalau katanya Marc Marquez sih dua-duanya happy ya, baik dari Marc Marquez maupun Ducati ini masih sama-sama happy dengan kontraknya. Ini juga tinggal sedikit lagi gitu ya dan memang udah deal, tapi tadi Marc Marquez itu meminta kepada Ducati untuk tunggu dulu gitu ya untuk penandatanganan kontraknya. Oke, ini informasi terakhir ya dari VR46. Jadi memang ada rumor yang berkembang di tahun 2025 alias di akhir-akhir 2025 gitu ya ketika di winter test itu ternyata VR46 akan meninggalkan Ducati ke Aprilia gitu. Tapi ternyata ini rumornya yang berkembang sempat benar. Jadi menurut dari tim prinsipalnya VR46 Racing Team ya, Uccio Salucci ataupun Uccio, ini mengkonfirmasi bahwa memang ada pendekatan dari Aprilia kepada VR46 ya, ataupun pendekatan dari Aprilia kepada Valentino Rossi gitu untuk ngajakin oke, VR46 lo ke Aprilia aja gitu di MotoGP 2027. Tapi ternyata dari Rossi, kemudian juga Uccio gitu dari tim VR46 Racing Team ini lebih memilih kepada Ducati gitu. Jadi kalau misalkan Uccio bilang waktu kemarin itu pendekatan dari Aprilia gitu ya. Terus kemudian juga sempat ada pembicaraan beberapa kali dengan VR46 itu juga menjadi hal yang wajar-wajar aja gitu. Karena tim dan juga pabrikan sering berdiskusi ya di pedok. Kalau katanya Uccio Salucci gitu. Dan Uccio ini bilang bahwa ya hubungan antara VR46 gitu ya sama Aprilia melalui dengan Massimo Rivola itu juga udah berlangsung lama gitu ya, baik-baik aja. Hubungan dari Massimo Rivola dengan Valentino Rossi juga itu udah terjalin dengan lama ketika Valentino Rossi itu udah mencoba Formula One ya dengan Ferrari pada tahun 2004 lalu. Ketika saat Rivola itu terlibat dalam manajemen program dari Formula One dengan Ferrari. Tapi kemudian hubungan ini belum cukup kayaknya untuk bisa menggoda VR46 gitu ya, untuk bisa join ke Aprilia di MotoGP 2027 gitu. Dan dari VR46 ini Uccio ini bilang nggak pernah serius ya untuk mempertimbangkan pindah dari Ducati ke Aprilia gitu. Meskipun memang ada komunikasi, Uccio bilang dia menegaskan bahwa tidak pernah ya Rossi ataupun dari VR46 tidak pernah berpikir untuk meninggalkan dari Ducati. Uccio dan juga Rossi ini merasa posisi VR46 sebagai factory support ya. Jadi tim support dari tim pabrikan Ducati gitu itu juga sangat-sangat berharga bagi VR46. Jadi kalau misalkan kita lebih tertarik lagi soal kontrak dari VR46 dengan Ducati untuk MotoGP 2027, itu juga kalau Uccio bilang masih segera ditandatangani gitu ya, masih disusun, tapi ini kontraknya juga udah ada gitu dan baru nanti akan di pengumumannya nanti untuk sekitaran kalau kata Uccio gitu ya, ini sekitaran bulan-bulan depan gitu, ketika semua detail dari kontrak baik VR46 dan juga Ducati udah selesai. Dan penundaan dari penandatangan kontrak antara VR46 dengan Ducati ini juga dipengaruhi sama negosiasi kontrak komersial MotoGP yaitu pada periode 2027 sampai dengan 2031. Jadi memang sempat ada pendekatan dari Aprilia kepada VR46, tapi VR46 ini masih merasa
kayaknya ke Ducati aja gitu ya. Sampai waktu kemarin kan juga di launching tim VIA46 is Valentino Rossi benar-benar menekankan bahwa dia akan tetap bekerja sama dengan Ducati untuk di 2027. Oke, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Nanti akan gue bikinin juga review menjelang MotoGP Brazil ya, yang akan berlangsung pada 20 sampai dengan 22 Maret 2026. Dan juga nggak sabar banget untuk gimana lihat performanya Veda Ega di Moto3 Brazil 2026 nanti. So stay tune terus. Dan kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi dan juga kita ngobrol bareng, bisa tulis di kolom komentarnya. Oke, bye-bye semuanya.